Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya merupakan MC dan Ganti apa ini? izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Harus pakai latar ini, Pak. sistem kesehatan di negara maju pada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebagai Tri Rizky Apriani sebagai MC, Nurul Amanda Fitra, Fuad Mitrawan, dan Gloria Situmorang. Untuk slide akan dipresentasikan oleh Mas Fuad Mitrawan. Kepada Mas Fuad dipersilahkan. Baik, ini dari kelompok kami membahas dari negara Korea Selatan. Berlatar belakang NHIS atau National Health Insurance Service yang menerapkan sistem kesehatan sejak tahun 1977. Berhasil mencapai UHC di tahun 1989 dan tahun 2000 bereformasi menjadi single insurance. NHIS yaitu menurunkan harga mortalitas. Angka mortalitas dapat dicegah yaitu sebesar 99 per 100.000, sedangkan di Inggris sebagai perbandingan yaitu 200 per 100.000 penduduk. Kemudian dengan adanya NHIS meningkatkan kunjungan rawat jalan yaitu sebesar 14,7 kali per orang per tahun dibanding dengan Inggris sebesar 1,7 kali per orang per tahun. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengawasi operasional program asuransi kesehatan melalui penyusunan dan penerapan kebijakan. Sebagai lembaga nirlaba, layanan asuransi kesehatan nasional merupakan satu-satunya perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi kesehatan bagi warga negara yang tinggal di Korea. NHIS bertanggung jawab untuk mengoperasikan program asuransi kesehatan. Insurance Review and Assessment Service atau HIRA, badan independen yang mengevaluasi biaya layanan medis, kualitas layanan kesehatan, dan kecukupan layanan medis. Semua warga Korea kecuali termasuk dalam kelompok penghasilan rendah terdaftar dalam asuransi kesehatan wajib. Penyedia layanan kesehatan tidak boleh menolak untuk merawat pasien NHIS, dan semua peserta harus membayar iuran bulanan. Itu adalah alur dari Ministry of Health Welfare, di mana ada insurance, insure, NHIS, dan provider atau dari layanan kesehatan tersebut. Dan tiga ini berkontribusi satu sama lain, saling berkaitan. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, dari struktur dan organisasinya dipimpin oleh Presiden. Kemudian ada Executive Auditor dan Board of Director. Dari setiap bawahan Presiden memiliki setiap divisi. Ada divisi Eksekutif, Director Planning dan Koordinator, Eksekutif Director and General Affairs, Eksekutif Director Contribution Collection, dan Eksekutif Director of Benefit. Dan semua sudah terstruktur dan punya bagiannya masing-masing. Kemudian ada struktur dan organisasi, Department of LTCI Review. LTC ini adalah Long Term Care Insurance atau asuransi jangka panjang. Di bawahnya ada Health Insurance. Sorry, sebelum pindah, Kak. Oke, meliputi Health Insurance Research Institute atau HIRI, Human Resource Development Institute, Regional Office, dan NHIS Ilsan Hospital. Oke, lanjut. Dari pendanaan kesehatan tersebut, yang pertama asuransi wajib. Kewajiban berlangganan menurut undang-undang. Yang pertama, premi penduduk pembayaran iuran sesuai dengan tingkat pendapatan harta benda rumah tangga dan pemungutan iuran wajib. Kemudian selain NHIS, penduduk Korea Selatan juga memiliki PHI atau Private Health Insurance dan mengalami peningkatan dari 62,5% di tahun 2012 menjadi 65,3% di tahun 2020. PHI ini kalau di Indonesia bisa samain kayak pasien prioritas gitu mungkin. Dan pada jurnal Mong and Chung di tahun 2023 menyebutkan orang yang memiliki PHI rata-rata orang yang memiliki penghasilan tinggi dan pendidikan lebih tinggi dibanding orang yang tidak memiliki NHIS saja. PHI berkontribusi terhadap peningkatan pengeluaran rawat jalan dan pemanfaatan layanan rawat inap, akan tetapi memberikan efek lain seperti kesenjangan sosial. Oke, lanjut. Dari tadi tersebut terdapat care benefit proses. Yang pertama, manfaat perawatan kesehatan diberikan melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu manfaat dari institusi perawatan kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dan rumah sakit umum. Manfaat perawatan tahap kedua berarti memanfaat dari rumah sakit tersier atau rumah sakit khusus atau yang menangani penyakit-penyakit langka. Kemudian terdapat beberapa kondisi masyarakat yang dapat merasakan pelayanan di rumah sakit tersier. Apabila pasien dengan kondisi berat sesuai dengan pasal 2 sampai 1 perawatan gawat darurat, ketika pasien melahirkan di rumah sakit tersier, ketika pasien adalah karyawan rumah sakit tersier, ketika seseorang pasien hemofilia atau kelainan darah genetik, menerima manfaat perawatan kesehatan di rumah sakit tersier dan lain.
Nah, di sini ada jenis pelayanan pembayaran dalam NHIS atau premi wajib mandatory contribution. Yang pertama, iuran asuransi kesehatan atau health insurance kontribusi. Dihitung berdasarkan pendapatan. Untuk pekerja, dibagi dua antara pekerja 50% dan perusahaan atau majikan 50%. Untuk wira swasta atau penduduk tanpa pekerjaan formal, iuran dihitung dari penghasilan, aset, dan status keluarga. Jadi tidak disamaratakan untuk si iuran tersebut. Kemudian subsidi pemerintah atau government subsidi. Pemerintah pusat memberikan subsidi untuk menutup kekurangan dana khususnya bagi kelompok rentan, misalnya penerima medical aid. Kemudian pembayaran langsung, pasien out of pocket atau copayment. Pasien tetap membayar sebagai biaya sebagai copayment. Besarnya copayment bervariasi. Rawat jalan di klinik sekitar 30% dari biaya. Rawat inap rumah sakit sekitar 20%. Penyakit berat seperti kanker, copayment bisa dikurangi menjadi 5%. Untuk lansia rumah tangga berpenghasilan rendah, itu ada potongan tambahan lagi. Oke, next. Oke, dari yang bisa saya sebutkan tadi, di sini kita mengambil studi kasus dari jurnal yang berjudul The Impact of Expand Health Insurance Coverage Policy on Health Spending, Evidence from Korea. Kita ambil dari jurnal yang meneliti di Korea Selatan, yaitu kebijakan Mooncare. Oke, next. Dari isi jurnal tersebut disimpulkan, penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan perluasan cakupan asuransi kesehatan nasional di Korea Selatan yang dikenal sebagai Mooncare terhadap pengeluaran kesehatan masyarakat. Fokus utama peneliti ini adalah bagaimana kebijakan ini mempengaruhi 3 kategori pengeluaran kesehatan, yaitu pembayaran NHIS atau NHI payment, layanan tidak tercakup atau non-payment, dan biaya langsung pasien atau out of pocket. Tujuannya adalah mengurangi beban finansial masyarakat dengan memperluas layanan medis yang ditanggung NHIS, khususnya layanan yang sebelumnya tidak termasuk dalam manfaat standar. Kemudian targetnya adalah pada tahun 2022, 95% layanan medis yang ada di Rumah Sakit Korea Selatan akan ditanggung oleh NHIS, dibandingkan tahun 2017 yang ditanggung hanya sekitar 63,63%. Nah, di sini Mooncare adalah kebijakan perluasan cakupan atau coverage expansion policy. Menurut peneliti mengatakan kebijakan perluasan cakupan NHIS terbukti efektif dalam menurunkan non-payment, sehingga memperkuat efektivitas pembiayaan untuk layanan medis yang tercakup dalam sistem. Akan tetapi, kebijakan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap NHI payment maupun OOP. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan gagal mengendalikan munculnya layanan non-coverage baru, karena sebagai layanan non-coverage justru dialihkan menjadi layanan coverage. Kebijakan Mooncare sendiri memiliki kekurangan dan kelebihannya. Lanjut. Untuk kelebihannya, antara lain mengurangi beban biaya kesehatan, khususnya untuk layanan mahal seperti MRI dan CT scan dan yang lain sebagainya. Kemudian memperluas akses layanan medis modern bagi hampir seluruh lapisan masyarakat. Kemudian mengurangi ketidaksetaraan dalam akses kesehatan. Adapun kekurangannya, yang pertama menimbulkan tekanan finansial besar pada NHIS karena meningkatnya klaim layanan. Kemudian resiko munculnya layanan baru tidak tercover atau service coverage gap. Kemudian ada potensi peningkatan moral hazard atau overutilization karena layanan menjadi lebih murah bagi pasien. Kemudian kekurangan yang terakhir, ketahanan jangka panjang keuangan NHIS dipertanyakan jika tidak diimbangi reformasi perincian manfaat NHIS antara lain. Yang pertama, perawatan medis, medical care benefit, rawat jalan, rawat inap, IGD, operasi laboratorium, ataupun fisioterapi. Yang kedua, obat-obatan, pharmaceutical benefit atau obat resep dasar. Kemudian screening kesehatan nasional atau National Health Screening, terutama deteksi dini penyakit kronis dan kanker. Dan yang keempat, asuransi perawatan jangka panjang atau LTCI bagi lansia seperti home care, bagi penyandang disabilitas berat. Dan kemudian yang terakhir ada subsidi dan dukungan finansial bagi penyandang penyakit kanker maupun penduduk berpenghasilan rendah. Lanjut. Nah, di sini juga ada tantangan sistem. Yang pertama, overutilization dan moral hazard. Kebijakan perubahan dari copayment ke co-insurance mendorong peningkatan kunjungan rawat jalan hingga 90%. Meski pengeluaran kunjungan sebesar 23%, intervensi ini memicu pemanfaatan layanan kesehatan yang berlebihan atau moral hazard. Kemudian konversi layanan non-coverage menjadi coverage dan dampak finansial. Kebijakan perluasan cakupan memperluas paket manfaat NHIS sehingga layanan-layanan yang sebelumnya tidak ditanggung atau non-coverage ikut dimasukkan ke dalam tanggungan. Namun konversi ini berisiko menciptakan layanan baru atau memperluas penggunaan yang tidak efisien. Kemudian ada kesenjangan
perlakuan terhadap kelompok rentan, amandemen Undang-Undang NHI tahun 2019 yang memperluas keanggotaan atau humanitarian sojourner, orang dengan izin tinggal sementara, membawa konsekuensi tidak terduga seperti perbedaan dalam jumlah perhitungan premi, status tanggungan keluarga, dan penalti keterlambatan pembayaran. Kemudian tantangan yang terakhir adalah kualitas pelayanan dan kapasitas sistem. Tingginya frekuensi kunjungan rawat jalan mempengaruhi mutu pelayanan, karena beban kerja dokter meningkat, waktu konsultasi menurun, dan ketersediaan sumber daya menjadi terbatas. Kesimpulannya adalah National Health Insurance Service dari Korea Selatan merupakan sistem asuransi kesehatan tunggal atau single payer system yang berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC sejak tahun 1989. Dengan itu hampir seluruh penduduk Korea Selatan memperoleh akses terhadap kesehatan yang relatif rendah, menjadikan salah satu yang berhasil di dunia dalam program kesehatan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, NHIS memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terdesentralisasi, mencakup direktorat untuk urusan iuran, manfaat, layanan jangka panjang, penelitian kebijakan, serta kantor regional. Badan ini bekerja di bawah pengawasan Ministry of Health and Welfare atau MOHW atau Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan. Sementara fungsi pengendalian mutu dan peninjauan klaim dilaksanakan oleh Health Insurance Review dan Assessment Service atau HIRA. Kemudian ada kebijakan Mooncare pada NHIS mempresentasikan upaya pemerintah Korea Selatan dalam pengelolaan sistem kesehatan. Kemudian yang terakhir ada moral hazard, sangat erat kaitannya pada kebijakan NHIS karena penggunaan berlebihan dan meningkatkan beban keuangan serta menurunkan efisiensi kesehatan, akan tetapi memberikan dampak positif yaitu potensi deteksi dini pencegahan penyakit. Oke, next. Oke, mungkin next. Oke, mungkin berikut lampiran-lampiran dari jurnal rujukan yang kami simpulkan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut dari moderator. Baiklah, terima kasih Mas Fuad Mitrawan atas presentasinya. Jadi dari kelompok kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman kelompok lain yang berada di room Zoom ini. Dipersilakan untuk apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada teman-teman, dipersilakan. Mohon untuk raise hand atau diketik melalui kolom chat saja ya, biar bisa dicatat oleh notulensi dari kelompok kami. Dipersilakan. Mungkin saya Mbak ya, dari pertanyaan atau kita diskusi dari yang pertama dari saya ya kali Mbak ya. Oke, Langsung boleh. aja atau Boleh. gimana? Boleh Pak Doris, kepada Pak. Oke, saya dari pertanyaan atau kita diskusi. Silahkan. Ini sekedar diskusi aja. Jadi dalam konteks sistem asuransi kesehatan nasional di Korea Selatan atau yang disingkat tadi NHIS, NHIS, NHIS ya, betul ya? Betul, NHIS Pak. Iya, terus kira-kira bagaimana mekanisme single player system ini mampu menjamin dari universal health coverage atau UHC kalau di ini ya, kalau ejaan Inggrisnya UHC, dan apa peran dari apa nih insuransi dan review assessment atau HIRA ya kalau kita sebut tadi dalam memastikan efektivitas serta efisiensi sistem tersebut. Kira-kira apa perannya itu dari review dari asesmen dari HIRA tersebut? Monggo Mas, monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Doris atas pertanyaannya. Saya izin bertanya kepada kelompok kami terlebih dahulu. Apakah butuh diskusi? Apakah mau langsung dijawab kepada teman-teman? Langsung aja Mbak. Oh, langsung aja. Oke, akan dijawab oleh Kak Nurul ya, berarti. Ya, izin Pak Doris, mungkin saya langsung jawab pertanyaannya. Sebelumnya saya share dulu yang ini ya. Jadi NHIS ini kan single payer, jadi single payer system. Nah itu tuh jadi sistem kesehatannya Korea Selatan itu bisa mengendalikan biaya layanan itu secara menyeluruh. Nah, gitu. Secara menyeluruh, kemudian karena semua warga diwajibkan untuk menjadi peserta.
Sedangkan kalau yang HIRA tadi, HIRA itu ada di sini. Jadi HIRA itu kayak organisasi pemantau pengendalian mutunya. Jadi kalau di Indonesia mungkin NHS itu kan ibaratnya kayak BPJS-nya nih. Nah, tapi di di Indonesia BPJS-nya tidak turunan dari Kementerian Kesehatannya. Dia badan terpisah sendiri. Tapi bekerja sama nih. Tapi kalau misalnya di Korea Selatan, dia itu memang turunan dari Kementerian Kesehatan Korea Selatan, Kementerian Kesehatannya. Nah, kemudian saat dia sistemnya itu, dia kan ada ibaratnya BPJS-nya, rumah sakitnya, kemudian si pengguna layanannya atau dalam hal ini masyarakatnya. Nah, untuk setelah masyarakat ini melakukan pemeriksaan di rumah sakit, nanti akan dirembus nih ke NHIS dari rumah sakit ini. Nah, siapa nih dalam proses reimbursement-nya tadi? eh Reimbursement berapa biaya sekian sekian apa sekian sekian berapa biayanya itu akan dimonitoring oleh si HIRA tadi, si badan layanan tadi. Biar apa? Biar apa namanya? Memastikan HIRA ini memastikan kebijakan pembiayaannya itu kebijakan pelayanannya itu efektif dan dia tuh akuntabel gitu. Ya, maksudnya tuh efektif gitu. Jadi nggak ada yang kayak apa ya? Apa namanya kalau di BPJS fraud. Nah, fraud gitu. Jadi si HIRA itu fungsinya untuk itu tadi memantau Monitoring. dari segi Fine, ya. ya pelayanan mutu dan pelayanan pembiayaannya gitu. Izin Pak Doris begitu. Ya, clear Mbak, Bu Dokter. Oke, baik Pak Doris, Terima apakah kasih. jawabannya sudah jelas? Atau Jelas, loud and clear. Oke, terima kasih Pak Doris atas Sama. pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Nurul untuk jawabannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang mau bertanya atau berdiskusi? Izin Ki, Oke, boleh. ini ya. Ya, boleh. Oke. Mungkin meneruskan tadi mungkin yang sudah didiskusikan oleh Pak Doris di awal tadi ya. Dan mungkin di slide ini juga kan dokter kan sedang memperlihatkan NHIS ya, National Health Insurance Service atau mungkin BPJS ya kalau di sini ya. Nah, aku cuma pengen nyorot dari sisi struktur sama organisasinya nih, dari organizingnya nih. Tadi kan mungkin Dokter Nurul kan menjelaskan juga bahwa NHIS ini kan turunan dari Kementerian Kesehatannya ya, Dok ya. Nah, itu aku pengen bertanya, itu koordinasinya seperti apa ya mereka ya? Baik dari Kementerian Kesehatannya maupun dari NHIS-nya sendiri. Sementara kan mereka punya, mungkin ada slide tadi yang ada bagian-bagian itu ya, bisa dilihatin nggak? Nah, ya itu. Nah, kan ada presidennya, ada eksekutif auditornya, ada BOD-nya sendiri bahkan. Nah, itu koordinasinya dengan Kementerian Kesehatan seperti apa ya, supaya untuk UHC-nya di Korsel ini berjalan dengan baik. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aji atas pertanyaannya. Mungkin saya kembali lagi ke teman kelompok dulu, izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Selagi untuk berdiskusi, apakah ada teman-teman yang lain yang masih mau bertanya? Boleh sekitar 2 orang lagi ya, untuk biar kita bisa next ke kelompok selanjutnya. Pada Ini teman-teman. Mbak Kiki. Jadi kan kebijakan Moncare ini kan sebagai salah satu reformasi besar ya untuk di Korea Selatan. Kayak kita juga di BPJS sudah melakukan reformasi untuk lebih baik gitu. Menurut kelompok kalian nih, bagaimana sih kebijakan ini mempengaruhi pembiayaan kesehatan dan implikasinya terhadap keadilan akses pelayanan ini gimana ya gitu ya? Apakah lebih baik dari sebelumnya atau bagaimana? Mungkin itu aja. Oke, baik, untuk Ibu Desi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Aji dan Ibu Desi, kami izin untuk diskusi terlebih dahulu ya, untuk jawabannya. Mungkin sekitar 5 menit akan dijawab. Oke, kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Izin saya jawab yang Mas Aji lah ya. Oke, baik Kak. Biar sekalian dari lanjutan Ya dari karena kalau izin Mas Aji karena bentuk komunikasi atau ininya kan Kementerian Kesehatan itu kan membuat kebijakan. Nah, kebijakan itu mana ya? Nah, dia bentuk komunikasinya dia membuat kebijakan kesehatan, kebijakan pembiayaan. Nah, itu akan diturunkan ke si NHIS sebagai pelaksana. Nah, tapi di lapangannya NHIS ini akan memberikan respon balik lagi ke Kementerian Kesehatan. Oh, ini nggak bisa nih kayak tadi kebijakan Moncare gitu kan. Kebijakan Moncare kan dilahirkan dari Kementerian Kesehatannya. Nah, ternyata di lapangan itu kebijakan Moncare itu dia lebih banyak kebijakan Moncare itu kan jadi banyak gitu. Pelayanannya tuh jadi banyak
kemudian alat-alat yang bisa digunakan jadi banyak, pelayanan jadi banyak. Nah, sehingga kekurangannya tadi salah satu moral hazard. Jadi si masyarakatnya jadi lebih sering berbondong-bondong untuk ke rumah sakit walaupun nggak ada sakit yang gimana-gimana gitu. Jadi dia lebih kayak apa itu tadi moral hazard tuh dia lebih seneng ke rumah sakit karena ngerasa udah di cover semua nih sama pemerintah gitu, sama si NHIS ini. Nah, itu kan malah jadi membuat pembiayaan juga lebih tinggi kan. Nah, itu mereka laporkanlah ke kementerian tadi sehingga untuk dievaluasi lagi sama Kementerian Kesehatan lagi. Nanti lahir lagi kebijakan-kebijakan yang lain dari Kementerian Kesehatan tadi. Ini teman-teman ada yang mau nambahkan lagi? Saya mau nambahin sedikit. Jadi kan pertanyaan Pak Aji tadi, gimana koordinasinya struktur NHIS ini dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Kalau di Korea ini kan disebut Ministry of Health and Welfare atau MOHW. Jadi secara sederhana si MOHW ini yang membuat kebijakannya. Yang NHIS ini melaksanakan dan membiayainya. Sedangkan si HIRA ini mengawasi kualitas dan klaim biayanya. Jadi ketiganya ini saling berhubungan nih. Dalam satu sistem mereka koordinasi dan menjadikan tata kelola kesehatan di Korea itu gimana caranya berjalannya efisien, baik, terpadu begitu. Kalau dibandingin dengan di Indonesia sih, hubungan antar lembaganya ini kalau di Korea ini kan dia udah di bawah MOHW, jadi kayak udah di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Jadi semua kebijakan sama hasil pengelolaan dana itu dilaporkan terpusat. Kalau kayak di Indonesia BPJS kan terpisah tuh dari Kemenkes. Jadi koordinasinya tuh kadang kurang sinkron sama peraturan teknik Kemenkes. Nah, kelebihannya di Korea ini semuanya udah terpusat di bawah MOHW. Jadi semua pelaporan kebijakan semua dibuat ya biar seefisien mungkin. Begitu Pak Aji, kira-kira beban dari kami. Apakah ada yang mau Oke, didiskusikan lagi? clear Mbak Glo? Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Desi. Mungkin Kak Glo yang akan menyampaikan ya. Oh ya, pertanyaan dari Bu Desi tadi terkait kebijakan Moncare. Jadi kebijakan Moncare ini bagaimana mempengaruhi pembiayaan kesehatan dan implikasinya terhadap keadilan layanan kesehatan ya Bu Desi ya. Jadi kebijakan Moncare di Korea Selatan ini adalah program pemerintah nih Bu, supaya warga bisa dapat layanan kesehatan tanpa perlu bayar mahal. Jadi sebelum kebijakan ini banyak seperti jenis layanan kayak MRI, USG atau operasi tertentu tidak ditanggung oleh insurance tadi, NHIS tadi, asuransi nasional, sehingga pasien itu harus bayar sendiri dalam jumlah besar. Nah, setelah Moncare ini diberlakukan, hampir semua layanan medis ini yang penting dimasukkan ke dalam tanggungan NHIS. Akibatnya, pengeluaran pribadi masyarakat ini untuk berobat, jadi agak menurun cukup besar. Biasanya dia masih ada reimburse-nya lagi kan, yang tidak diklaim. Ini jadi menurun. Jadi orang-orang yang berpenghasilan rendah lebih mudah berobat ke rumah sakit tanpa takut biaya mahal. Jadi dengan kata lain kebijakan ini nih bisa meningkatkan keadilan. Jadi rata semua ya Bu Desi ya dalam akses layanan kesehatan. Mau dia kaya, mau dia miskin, semua dapat kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bermutu. Jadi bisa dapat MRI, rawat inap kelas tinggi. Jadi banyak keuntungan untuk masyarakat menengah ke bawah lah Bu. Gitu. Kira-kira apakah terjawab nih Bu pertanyaannya tentang Moncare tadi Bu Desi? Ya, itu kalau kita lihat dari kemanfaatan untuk masyarakat. Kalau untuk dari manajemen rumah sakit sendiri gimana? Dari manajemennya, jadi cakup kalau manajemennya kalau di Korea Selatan ini kan Moncare-nya tuh memperluas tanggungan tuh hingga ke layanan lanjutan nih Bu. Kita anggap kayak ke RSMH kayak gitu kan, seperti MRI, rawat inap kelas tinggi. Nah, jadi manajemennya tuh udah terpusat. Dan kalau dibandingin kayak di Indonesia, kayak BPJS itu kan masih membatasi layanannya dan menggunakan sistem rujukan nih. Rujukan harus ke vaskes tingkat 1 dulu sebelum ke rumah sakit yang besar. Nah, kalau di Moncare ini dia lebih cepat Bu, kayak fast track begitu. Jadi asal ada Moncare dia bisa langsung ke pemeriksaan yang lanjutan. Jadi manajemennya lebih rapi lah, lebih cepat nanti dapat hasilnya gitu. Oke ya. Ya, Izin lebih. nambahin, Makasih. Mbak. Izin boleh. menambahkan. Silakan. Jadi kalau Moncare ini kalau dari segi manajemennya sebenarnya lebih enak di manajemen rumah sakitnya karena dia mencangkup pelayanan yang sebelumnya tidak tercover menjadi tercover atau yang sebelumnya itu orang-orang yang sakit harus membayar out of pocket atau dia harus membayar kelebihan biaya yang tidak ditanggung oleh NHIS tadi. Nah, semenjak ada Moncare ini ditanggung semua tuh. Nah, jadi manajemen rumah sakitnya juga ya udah kan udah ditanggung, udah ada saya mau ngasih pelayanan ini ternyata ditanggung gitu. Cuman
itu bagi negaranya ketika dirembus dari si rumah sakit ke NHIS kan jadinya bengkak tuh, besar banget. Nah, itulah yang menjadi kekurangan dari si kebijakan moneter ini. Jadi ketahanan jangka panjangnya, nggak tahu nih jangka panjangnya nanti keuangan NHIS ini tuh dipertanyakan, siap nggak dia itu dengan kebijakan moneter ini kalau sudah lama gitu. Karena semua tuh di cover gitu ibaratnya. Semua yang dulu nggak di cover jadi di cover. Yang biasanya berat banget nggak di cover bisa bagi dua nih sama si penerima sama si pasien. Misalnya MRI harganya 5 juta. Dulu sebelum ada Moncare dua setengah nih sama si pasien. Tapi semenjak ada Moncare 5 juta itu semua dibayar oleh NHIS. Nah, jadi manajemen rumah sakit nggak pusing lagi, si pasien juga nggak pusing lagi biayanya. Cuman yang pusing itu si NHIS-nya nih jangka panjangnya nanti mampu nggak ya apa namanya NHIS ini akan menanggung semuanya gitu karena mereka sudah universal udah UHC semua gitu Kak. Jadi harapannya memang misalnya biasanya tuh misalnya gini iurannya jadinya tambah lebih mahal. Misalnya iurannya 20.000 won misalnya gitu. 20.000 won mahal ya. Misalnya iurannya 1.000 won. Nah, karena Moncare ini misalnya jadi naik nih 2.000 won misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia iurannya nggak naik-naik sedangkan Moncare perluasan pelayanannya diluasin lagi, nah nanti takutnya tuh nggak sanggup lagi si NHIS-nya. Itu kekurangannya Moncare tadi. Gitu Mbak, Bu Desi. Oke, Oke, terima kasih. pada Ibu Desi, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Oke, baiklah karena mengingat sesi pertanyaan sudah terjawab semua dari kelompok 2, selesai sudah presentasinya. Masih ada yang mau nanya itu Oh, kayaknya. masih ada yang mana? Sorry. Iya. Boleh. Oh, izin Ki, Satu lagi. tanya. Oke, kepada Kak. Oh ya, Pak. Dari beberapa literatur itu kan sudah disebutkan bahwa keberhasilan sistem kesehatan Korea Selatan ini tidak lepas dari efisiensi pembiayaan dan peran sektor swasta. Bagaimana bagaimana kalian menilai keseimbangan antara intervensi pemerintah dan mekanisme pasar dalam konteks sistem ini? Kasih. Oke, baik Kak Tessa untuk pertanyaannya. Kami izin berdiskusi kembali ya. Nanti akan kami jawab. Saya jawab, saya coba jawab diskusi ya Mbak ya, Mbak Tessa, gimana kami menilai keseimbangan antara intervensi pemerintah dan mekanisme pasar dalam konteks sistem ini. Kak, Jadi keberhasilan sistem kesehatan Indonesia di Korea Selatan, bukan di Indonesia, itu dipengaruhi nih oleh kerjasama antara pemerintah sama sektor swasta. Jadi pemerintah ini punya peran besar untuk mengatur membiayai sistem kesehatan lewat NHIS tadi. Sedangkan swasta itu menyediakan utama layanan kesehatannya seperti rumah sakit, klinik, apotik gitu. Jadi pemerintah itu menetapkan aturan yang jelas, tarifnya berapa, standar mutunya apa, jadi layanan apa yang mau ditanggung asuransi. Jadi sektor swasta ini tetap beroperasi, tetapi nggak bisa nentuin harga suka-sukanya, nggak bisa seenaknya. Jadi pasarnya ini tetap jalan, tapi nggak kerugian masyarakat gitu. Inilah yang disebut sama apa regulate market. Jadi pasar dikendalikan oleh kebijakan negara, jadi tetap efisien gitu. Mungkin ada teman kelompok saya yang mau nambahin. Berarti itu Mbak Glo tetap kembali ke kebijakan pemerintahnya ya atau gimana? Ya, kebijakan pemerintahnya, jadi pemerintahnya apa ngasih tarif-tarif, harga, ketentuan, jadi swastanya tetap hidup nih. Jadi bukan hanya apa klinik pemerintah aja yang boleh ngelayanin layanan kesehatan ini. Jadi semua swasta itu wajib juga memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat gitu. Izin Kak Glo izin menambahkan sedikit ya. Untuk seperti yang pertanyaan dari jawaban dari Kak Glo tadi bahwa di Korea Selatan juga hampir 90% itu rumah sakitnya swasta. Namun di Korea Selatan itu wajib menerima pasien dari NHIS dan mengikuti taraf nasionalnya Kak. Mungkin itu saja yang bisa kita tambahkan. Apakah ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Saya tambahin dikit ya Mbak Tessa ya. Eh, apa gimana keseimbangannya tadi, kalau efisiensi pembiayaannya Korea Selatan ini berhasil nih menjaga keseimbangan biayanya dengan regulasi yang ketat, sistemnya udah digital, transparan. Kalau dibandingin sama Indonesia nih ya, agak
menjadi masalah yang defisit nih dana BPJS. Jadi nggak seimbang antara iuran peserta sama klaim layanan. Ya tahu lah kalau di Vaskes tingkat 1 klaim satu pasien cuma berapa gitu. Jadi agak ya tipis-tipis. Nah kalau Korea ini ya dia nggak sampai nggak untung gitu. Tetap dia diuntungkan orang swasta gitu. Tapi nggak juga harus untung banget gitu. Jadi ada regulasinya. Itu teman-teman. Untuk nambahin sedikit kali ya Kak gitu. Ya, Terkait akses makasih. dari pelayanan tersebut, itu dari Korea itu semua warga negaranya bisa akses dari program NHIS ini, maupun di rumah sakit dari pemerintah ataupun dari pelayanan medis dari swasta. Jadi hampir semuanya masyarakat mudah loh buat akses si program tersebut. Mungkin sedikit aja sih tambahan. Baiklah, apakah pertanyaan dari Kak Tessa sudah terjawab semua teman-teman kelompok saya? Apakah masih ada yang perlu ditambahkan? Saya rasa cukup ya. Cukup, mantap. Oke, untuk Kak Tessa, apakah ada yang mau didiskusikan lagi Kak terkait pertanyaannya dan Oke, jawabannya? sudah Ki. Oke, Makasih ya. sama-sama Kak Tessa atas pertanyaannya. Baiklah, karena jawaban dan pertanyaan sudah dijawab semua dari kelompok kami, selesai sudah sesi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, khususnya kelompok kami izin meminta maaf dan mohon ampun. Saya akhiri dengan Biasanya Mbak ini Fuad biasanya ngasih kesimpulan. Oh iya, boleh. Mungkin kesimpulan tadi dibaca ulang Mas untuk mengingat kembali. Ya, tolong dibaca kembali. Boleh, di slide kesimpulan. Baik. 17. Mungkin singkat saja ya Mas. Diambil poin-poin pentingnya saja. Oke. Kesimpulannya National Health Insurance di Korea terdapat single player yang tadi sudah ditanyakan dari Bu Desi dan sudah hampir semuanya terjawab. Hampir seluruh penduduk Korea memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan premium relatif rendah. Kemudian memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terdesentralisasi, maksudnya sudah terstruktur dan sudah terbagi job desk-nya masing-masing dari setiap divisi. Kemudian adanya kebijakan Mooncare mempresentasikan upaya pemerintah Korea Selatan dalam memperoleh sistem kesehatan yang lebih baik. Kemudian moral hazard yang erat kaitannya dengan kebijakan NHIS, penggunaan berlebihan meningkatkan beban keuangan serta menurunkan efisiensi kesehatan, tetapi memberikan dampak yang positif untuk mendeteksi dan pencegahan penyakit. Mungkin seperti itu singkat kesimpulan dari saya. Lanjutkan ke moderator. Baiklah, sudah akhir dari sesi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih teman-teman. teman-teman. Terima kasih banyak.